Maka salah satu mimpi saya, salah satu harapan, salah satu yang pernah berulang-ulang kita serukan di jemaat ini adalah saya berharap ada orang-orang muda, ada anak-anak muda, termasuk ada orang-orang tua yang mau mempersiapkan anak-anaknya menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mau menyerahkan seluruh kepintarannya, seluruh potensi terbaiknya untuk menjadi hamba Tuhan. Karena memang kita mengalami goncangan-goncangan di dalam gereja yang betul-betul luar biasa. Bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan tantangan dalam gereja? Salah satu cara adalah kita persiapkan anak-anak kita. Persiapkan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam keturunan kita menjadi hamba Tuhan. Yang jujur, yang berani, yang tidak pandang muka, yang tidak cari muka, yang tidak cari untung, yang tidak menggunakan Injil untuk keuntungan perut, seperti kata Paulus, yang tidak menggunakan kuasa mimbar untuk mendapatkan imbalan-imbalan secara materi. Saya tidak tahu, mudah-mudahan ada dari jemaat ini yang tahun depan, 2 tahun depan, 10 tahun depan akan Tuhan terus bangkitkan anak-anak kita untuk menjadi penginjil, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Meskipun kadang-kadang orang berpikir, aduh mau jadi pendeta mau makan apa. Lebih baik kita anak ini kan, kadang-kadang orang berpikir, ini anak tinggi, bagus, DP postur tubuh bagus, sudah masuk dia di tentara, polisi, STPDN. Dia pinter, aduh dia sayang sekali, kasih masuk di kedokteran, sudah masuk. Ini sedikit cacat, sedikit bodoh, sedikit malas, dia jauh sekolah pendeta. Akhirnya produksi pendeta apa? Berguna, tidak berbobot. Ya toh, yang cacat-cacat tuh sudah, yang kurang-kurang ini cacat, pemalas kuat dia, malas belajar, malas mereka, tidak terlalu bagus dia postur tubuh, sudah dia jatuh sekolah pendeta. Yang pintar-pintar sayang dong kalau sekolah pendeta, bagus kedokteran, bagus masuk di tempat-tempat yang mungkin sekali akan mendatangkan banyak uang. Kita bilang berapa minggu lalu, jangan mendidik anak-anak kita, jangan hanya mempersiapkan anak-anak kita menjadi orang kaya. Itu egois. Mempersiapkan anak-anak kita, menginvestasikan banyak anak-anak kita supaya kemudian hari mereka boleh membawa banyak uang ke dalam rumah. Itu egois. Mari kita menjadi orang tua yang mempersiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang memberi sumbangsi yang bernilai bagi dunia, bagi kepentingan banyak orang, bagi gereja Tuhan. Mempersiapkan anak-anak menjadi ekonom, menjadi politisi, menjadi orang-orang yang mungkin akan meraup banyak keuntungan. Mempersiapkan mereka untuk cari uang. Berapa banyak orang tua yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang bukan cari uang tapi cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada tuh lagu yang sering orang nyanyikan, engkau cari intankah guna tajuk Al-Masih, ingat dalam limbahan ada intan yang permai. Limbahan itu apa? Got, selokan. Lagu itu bilang, ingat, di dalam got itu ada intan-intan dan permata. Cari! Biar cari lalu bawa guna tajuk sultan. Tajuk itu apa? Mahkota. Jadi kata orang petugas, cari tuh intan-intan permata di got itu, di selokan itu yang penuh dengan kotor, borok itu. Cari, ada intan-intan berlian permata di situ, cari. Untuk apa? Lalu itu jadikan perhiasan di mahkotanya sultan, yaitu Yesus Kristus. Ini maknanya apa? Dunia ini ibarat limbahan. Dunia ini sudah terkutuk, sudah tercemar oleh dosa. Tetapi orang Kristen dipanggil untuk cari. Di dalam dunia yang sudah berdosa ini masih ada intan-intan permata, jiwa-jiwa untuk kita bawa kembali kepada Tuhan. Kita tidak hanya mempersiapkan anak-anak kita cari uang, cari duit, tapi persiapkan anak-anak kita juga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi itu yang kita bilang tadi, selalu saja alasan pragmatis. Khusus sekolah anak mau makan apa? 7 tahun kami tidak pernah kelaparan. Kelimpahan komang nyanda, para kelaparan nyanda juga. Tuhan akan mencukupkan. Kalau Tuhan utus, pasti dia urus. Yang penting tulus.
Kita ulang ya. Kalau Tuhan utus, pasti dia urus. Yang penting tulus. Itu DP kunci. Maka ada anak-anak muda yang waktu di katekisasi kita dorong. Kita lihat ini potensi, ini pinter. Kita bilang kasih siap buat anak-anak pinter jadi hamba Tuhan. Jangan kasih yang payah-payah. Aduh, orang mau bikin rusak gereja di masa yang akan datang. Meskipun juga orang-orang yang pernah merusak gereja ini juga orang-orang pintar. Orang pintar yang takut kepada Tuhan. Orang-orang pintar yang mau menaklukkan kepintarannya kepada Tuhan. Lihat kalau dia ada potensi, serahkan dia kepada Tuhan. Dia potensinya pintar sekali, berbobot sekali. Kita persiapkan dia. Karena begini, kalau orang yang tidak mempersiapkan anak-anak kita yang pintar, berbobot, rajin, setia untuk menjadi hamba Tuhan, akhirnya orang-orang yang menjadi hamba Tuhan nanti adalah orang-orang yang tidak berbobot, yang malas, yang tidak jujur, yang tidak setia, yang cacat-cacat itu yang akan mendominasi gereja Tuhan ini. Itu bahaya. Meskipun tentu kita sadar bahwa Tuhan juga selalu punya cara untuk membangkitkan orang-orang yang dia persiapkan menjadi hamba Tuhan. Saya berdoa semoga 3 anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami, ya kalau Tuhan mau panggil semua. Tapi tetap ada yang kami secara sadar dan sengaja mulai persiapkan. Tapi terserah Tuhan. Kalau Tuhan panggil semua, terserah. Tapi orang persiapkan Tuhan. Ini sedikit pintar. Saya mulai melihat potensi. Ini punya kelebihan sedikit. Kita bilang yang bagus ini kita serahkan untuk Tuhan. Kita akan lihat potensi yang 2 anak kecil ini bagaimana. Kalau dia ada kekurangan, kita tidak mau kasih, serahkan Pak Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Karena kita tidak mau mempersiapkan yang gagal-gagal itu. Karena orang belum tahu kan bagaimana yang kecil. Meskipun secara fisik sempurna, tapi nanti lihat perkembangan. Supaya betul-betul di masa yang akan datang gereja ini juga boleh dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa. Menghadapi tantangan dan pergumulan zaman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan-harapan sekaligus dorongan-dorongan saya.